Pada 10 November 1945, terjadi pertempuran hebat di Surabaya, yakni pertempuran antara rakyat Surabaya dengan tentara sekutu. Pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata kepada mereka. Pertempuran mulai pecah pada tanggal 30 Oktober 1945, setelah komandan pasukan Inggris Brigadir Malabi tewas dalam baku tembak dengan para pejuang di Surabaya. Inggris melakukan serangan balasan pada 10 November 1945, dengan bantuan pesawat tempur. Pertempuran ini menyebabkan ribuan rakyat gugur sehingga tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokoh yang terkenal karena perjuangannya dalam pertempuran Surabaya adalah Bung Tomo. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur Brigadir Jenderal Malabi, pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh. Pihak Inggris akhirnya mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Ultimatum itu meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi NICE, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara jika orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945, pukul 6 pagi di tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya dan justru hal itu membuat para pejuang Surabaya marah karena merasa terhina. Selain itu, para pasukan sekutu pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris tersebut pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945, selama kurang lebih 3 minggu lamanya. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban yang sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya, dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Selanjutnya tanggal 10 November selalu diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Hal itu bertujuan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang. Penetapan Hari Pahlawan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Keputusan tersebut untuk mengenang jasa para pahlawan serta tragedi pada 10 November 1945 di Surabaya. Itulah sejarah singkat tentang perjuangan rakyat Surabaya ketika menghadapi pasukan elit dunia Inggris, demi untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri. Dan sudah sepatutnya kita harus menghormati para pejuang bangsa, dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia.